Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makal Martias. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 soal dari soal UTS sistem operasi, yaitu soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Setelah kita masuk ke soal nomor 3, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Jadi deadlock ini adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock ini biasanya disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Nah, kita dapat menggunakan metode ini untuk mencegah deadlock. Yang pertama yaitu menyediakan mutual exclusion, yaitu dengan melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Nah, dengan spooling ini permintaan-permintaan diantrikan ke hard disk. Jadi setiap job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. Yang kedua itu menyediakan hold and wait, yaitu dengan mengalokasikan semua sumber daya atau tidak ada sama sekali. Yang tiga itu melakukan hold and release. Selanjutnya itu ada meniadakan non-preemption, dan yang terakhir itu meniadakan penunggu sirkulat, yaitu proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya saja, dan penomoran global untuk semua sumber daya. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu soalnya diketahui snapshot dari suatu sistem sebagai berikut. Nah, pertanyaannya itu yang A, bagaimana isi matriks NIT? Yang kedua, yang ke B, apakah sistem dalam state selamat? Dan yang C, jika proses 1 meminta sumber daya sebanyak 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, untuk menjawabnya, kita jawab dulu yang nomor 4A-nya. Di sini rumus dari soalnya yaitu bagaimana isi matriks NIT. Nah, untuk mencari NIT itu caranya itu nilai max dikurang dengan alokasi. Itu untuk P0, di sini maxnya 0021 dikurang dengan alokasi. Jadi 0000 untuk matriks NIT yang P0. Untuk yang P1 0750 dikurang 0100 itu 0650. Untuk P2 1652 dikurang 1632 itu jadi 0020. Untuk P3 2356 dikurang 1354 dengan jadinya 1002. Dan yang terakhir untuk P4 itu 0750 dikurang dengan 0050 itu 0700. Dan beginilah bentuk dari matriks NIT-nya. Lanjut ke 4 yang B, pertanyaannya itu apakah algoritma dalam keadaan selamat? Itu kita harus mengeceknya dengan menggunakan algoritma safety. Nah, algoritma safety itu dalam algoritma banker kodenya itu jika NIT lebih kecil sama dengan available, maka proses tersebut akan dieksekusi. Maka nilai available barunya itu available lama ditambah dengan alokasi. Nah, jika tidak, maka jika NIT tidak lebih kecil dari available, maka dia tidak dieksekut prosesnya dan lanjut ke proses berikutnya. Nah, sekarang kita lihat untuk P0, kita cek dulu apakah NIT-nya lebih kecil sama dengan available. Ternyata iya, benar. Maka kita eksekusi P0-nya. Maka untuk nilai available barunya itu available yang ini ditambah dengan nilai alokasinya, di sama dengan 1271. Untuk P1, apakah 0650 lebih kecil 1271? Ternyata tidak. Maka dia tidak bisa dieksekusi. Lanjut ke P2, apakah dia lebih kecil? Ternyata iya. Dan P2 bisa kita eksekusi dengan nilai available barunya itu 1271 ditambah dengan 1632. Itu jadi 2813. Untuk P3 apakah lebih kecil? Ternyata iya. Maka P3 kita eksekusi, nilai level barunya itu 2813 ini kita tambah dengan 1354. Jadi 1311517. Dan selanjutnya untuk P4 apakah ini lebih kecil? Ternyata iya. Maka dieksekusi, maka nilai available barunya itu 1327 karena ditambah 5 ininya. Dan untuk P1 tadi, apakah dia sudah lebih kecil dari ini? Ternyata sudah. Maka bisa kita eksekusi, kan nilai level barunya 13, 12, 27. Nah, maka urutan eksekusi prosesnya itu P0, P2, P3, P4, baru P1. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, nomor 4C tadi, apabila
ada penambahan resource 0541 pada P1. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu syarat untuk melakukan request resource. Yang pertama itu syaratnya requestnya harus lebih kecil sama dengan need. Yang kedua, requestnya harus lebih kecil sama dengan yang available. Nah, jika dua syarat di atas terpenuhi, maka baru bisa kita hitung new available, new allocation, dan new need-nya menggunakan rumus berikut. Lalu kita periksa algoritma tadi dengan algoritma safety, apakah dia dalam state selamat atau tidak. Jika ada penambahan request pada 0541 pada P1, nah kita lihat requestnya 0541 apakah lebih kecil sama dengan need. Ternyata tidak, maka tidak bisa dieksekusi. Selanjutnya untuk yang kedua, apakah dia lebih kecil sama dengan available? Ternyata tidak juga, maka dia tidak bisa dieksekusi. Maka seperti itu saja untuk nomor 4 yang C-nya, dan state-nya tidak selamat. Setelah untuk nomor 5, di sini soalnya ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF atau shortest job first. Nah, di sini kita lihat untuk Gantt chartnya. Untuk SJF non preemptive ini dia tidak bisa diganggu prosesnya jika sudah dijalankan. Nah, berarti di sini untuk P1 masuk pada arrival time yang ke 0, lalu burst time-nya 7. Nah, P1 ini dijalankan sampai ke waktu ke-7. Lalu P2 masuk pada yang kedua di sini, P2 masuk, P3 masuk di sini, dan P4-nya masuk di sini. Nah, kita harus menunggu P1-nya selesai diproses dulu, baru bisa dijalankan proses yang lain. Nah, setelah P1 berhenti, selesai dijalankan, maka dilihat karena arrival time-nya tadi di sini bersamaan, maka kita lihat untuk pada waktu ke-7 ini kita lihat burst time-nya yang paling kecil. Di sini P3 yang paling kecil, karena burst time-nya 1, maka P3 yang lebih dahulu dijalankan. Maka P3 dijalankan sebanyak 1 waktu. Setelah selesai, maka dilihat burst time yang paling kecil lagi. Sama-sama 4. Nah, kita lihat yang mana paling duluan masuk. Ternyata P2 lebih duluan masuk pada waktu yang kedua dibandingkan dengan P4 yang masuk pada waktu kelima. Maka P2 dieksekusi dulu sebanyak 4 waktu, 8 ke 12. Baru P4 dieksekusi 12 sampai 16. Nah, untuk waiting time-nya di sini P1 dia menunggu 0 ms karena dia langsung dijalankan. Untuk P2 dijalankan pada waktu ke-8, sedangkan dia masuk pada arrival time yang kedua. Berarti 8 kurang 2 sama dengan 6 ms. Untuk P3 dia dijalankan pada waktu yang ke-7, masuknya pada waktu ke-4, berarti 7 kurang 4 sama dengan 3 ms. Dan untuk P4 dijalankan pada waktu yang ke-12, sedangkan dia masuk pada waktu ke-5, maka 12 kurang 5 sama dengan 7 ms. Nah, untuk rata-rata waktu tunggunya itu waiting time dari P1, P2, P3, P4 kita jumlahkan lalu dibagi dengan jumlah prosesnya, itu 4. 6 tambah 3 tambah 7 sama dengan 16, dibagi 4 sama dengan 4 ms. Nah, untuk turnaround time itu adalah waiting time ditambah dengan burst time-nya. Untuk P1 di sini waiting time 0 ms dan burst time-nya 7, jadi 7 ms. Untuk P2 6 ditambah 4 sama dengan 10. Untuk P3 3 ms ditambah dengan 1, 4. P4 7 tambah 4 sama dengan 11 ms. Maka rata-rata untuk waktu turnaround time-nya 32/4 sama dengan 8 ms. Nah, selanjutnya untuk SJF primitive ini. Untuk SJF primitive ini prosesnya dapat diinterupsi oleh proses lain jika burst time-nya lebih kecil dari proses yang sedang dijalankan. Maka proses yang sedang dijalankan itu dapat berhenti. Nah, kita lihat di sini untuk arrival time P1 masuk pada waktu ke-0, langsung dijalankan. Nah, pada saat P2 masuk pada waktu yang kedua, P1 masih memiliki 5 burst time. Karena tadi kan 7 kurang 2 sama dengan 5, masih memiliki 5 burst time. Sedangkan P2 masuk di sini memiliki 4 burst time. Maka P2 dijalankan terlebih dahulu dan P1 masuk ke ready queue di belakang ini. Maka P2 dijalankan, masuk P3 pada waktu keempat. Nah, pada waktu yang keempat ini P2 masih tersisa 2 burst time. Sedangkan P3 masuk dengan burst time-nya yang cuma 1. Maka P3 dijalankan terlebih dahulu dan P2 masuk ke ready queue. Nah, P3 dijalankan 1 ms
4 ke 5. Nah, baru dilihat lagi dari P1 dan P2 tadi. Dan P5 juga masuk pada waktu yang kelima ini. Dan dia memiliki burst time 4. Nah, tadi kita lihat di sini P1 memiliki 5 burst time, P2 memiliki 2 burst time lagi, dan P4 memiliki 4 burst time. Maka yang burst time paling kecil itu adalah P2, 2 burst time, maka P2 dijalankan terlebih dahulu sampai P2 berhasil dijalankan. Nah, baru P4 dijalankan karena masih dia memiliki 4 burst time, sedangkan P1 memiliki 5 burst time, maka P4 yang terlebih dahulu dijalankan. 7 tambah 4 11, baru P1 dijalankan. 11 tambah 5 16. Nah, untuk waiting time-nya, P1 berhenti dijalankan pada waktu yang kedua dan dijalankan lagi pada waktu yang 11, berarti 11 kurang 2 9 ms. P2 berhenti berjalan pada 4 ms dan kembali berjalan lagi pada 5 ms, berarti 5 kurang 4 1. Untuk P3 dia saat masuk langsung dijalankan, jadi dia tidak ada waktu tunggu. Untuk P4 nya itu dia masuk pada waktu yang kelima dan dijalankan pada waktu yang ketujuh, jadi 7 kurang 5 sama dengan 2 ms. Maka rata-rata waktu tunggunya yaitu 9 tambah 1 tambah 2 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 ms. Nah, untuk turnaround time-nya, P1 sama dengan 9 tambah 7 sama dengan 16 ms. Turnaround time ini tadi waiting time ditambah burst time, 9 ditambah 7 sama dengan 16 ms. Untuk P2 1 tambah 4 sama dengan 5 ms. P3 0 tambah 1 sama dengan 1 ms. Dan P4 2 tambah 4 sama dengan 6 ms. Maka rata-rata untuk turnaround time-nya itu 16 tambah 5 tambah 1 tambah 6 sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7 ms. Nah, sekian presentasi hasil UTS dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.